Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa kabar? Tidak terasa kita sudah melewati minggu ke-6 ibadah online. Hampir tidak ada kesempatan kita untuk boleh berjumpa satu dengan yang lain. Selama 6 minggu ini kita juga tidak ada kesempatan untuk mengikuti doa fajar. Semoga setiap kita tetap semangat, sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan lewat pelita, dan kita juga ambil waktu untuk berdoa. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat yang ke-23. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tebera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara sekalian, tema renungan pada pagi hari ini adalah kuasa tak terbatas. Suatu kali ada seorang ayah yang datang ke gereja. Dia bertemu dengan pendeta. Dia memberitahukan kepada sang pendeta kalau dia itu baru saja ribut bersama dengan anaknya yang berusia muda. Anaknya yang adalah seorang pemuda ini minta itu kepadanya tanpa mau peduli keadaan orang tuanya. Apalagi saat ini ayahnya sedang tidak dapat pendapatan akibat virus corona. Ayah ini berkata kepada pendeta itu, saya sudah tidak sanggup menghadapi anak saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Kalau anak saya terus begini, sudah, saya bunuh diri saja. Saudara, bukankah kita juga seringkali menghadapi persoalan yang demikian? Persoalan dengan pasangan hidup, persoalan dengan anak dengan orang tua, dengan karyawan, atau dengan pimpinan, dan lain sebagainya. Inilah hal juga yang dihadapi oleh Musa. Saudara sekalian, kisah ini dimulai dengan orang Israel ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena mereka bosan untuk makanan yang diberikan, yaitu mana. Mereka teringat ketika mereka berada di Mesir, lauknya adalah ikan, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Semuanya itu tidak perlu mereka bayar. Sekarang mereka kurus kering, tidak ada makanan seperti dulu lagi. Betul sekali. Namun mereka lupa, memang dahulu mereka dapat makan semua kebutuhan mereka. Tetapi status mereka pada waktu itu adalah budak yang harus kerja bakti. Sekarang, sekalipun mereka makan mana, tetapi status mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka dibawa untuk menuju tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sediakan buat mereka. Sikap mereka membuat Tuhan murka, sehingga nyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Tuhan berjanji akan memberikan makanan kepada orang Israel. Di dalam ayat yang ke-10, kalau kita baca,
ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, mereka menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ayat yang ke-11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk memberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Ayat yang ke-15, jikalau engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca bagian ini, kita dapat menemukan, saudara, siapakah sebenarnya yang sungguh-sungguh bersungut-sungut kepada Tuhan? Orang Israel yang pengen makanan yang lebih nikmat, atau Musa yang bingung bagaimana dia harus menyediakan makanan untuk umat Tuhan? Saudara sekalian, jelas dua-duanya bersalah. Namun kalau kita diminta memilih, saudara, kita tahu yang paling salah itu adalah Musa. Mengapa, saudara? Karena Musa adalah seorang pemimpin, orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Musa datang kepada Tuhan, meminta Tuhan bunuh saja dia. Dia bersungut-sungut, dia marah kepada Tuhan, bukan minta Tuhan menyatakan kuasanya. Di dalam ayat 23, apakah jawab Tuhan? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu sekarang? Engkau melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak? Di dalam terjemahan yang lain, saudara, ayat 23 ini berbunyi demikian. Firman Allah kepada Musa, masakan kuasa Allah terbatas? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku akan terjadi atasmu atau tidak. Atau dengan kata lain, saudara, Allah ingin memberitahukan kepada Musa, masakan kuasa Allah itu terbatas. Saudara sekalian, kita kembali ke ayah yang sedang bersungut-sungut, yang ribut dengan anaknya. Lalu dia datang kepada pendeta. Siapakah sebenarnya sumber keributan? Dua-duanya. Namun seandainya saja sang ayah berdiam diri, dia datang kepada Tuhan, masakan Tuhan tidak menolong dia dan anaknya? Saudara, mungkin saat ini saudara sedang ribut dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan pemimpin perusahaan saudara. Karena virus corona ini banyak permasalahan. Apakah saudara mau datang kepada Tuhan untuk bersyukur, memohon pertolongannya? Atau sebaliknya, saudara datang kepada Tuhan dengan bersungut-sungut, minta makanan yang lebih enak, minta Tuhan untuk membunuh engkau? Seperti Allah berbicara kepada Musa, saat ini Allah juga berbicara kepada setiap kita. Masakan kuasa Allah terbatas? Atau dengan kata lain, Allah berkata, masakan kuasaku itu terbatas? Sekarang engkau akan melihat firmanku akan terjadi atasmu atau tidak. Saudara, marilah kita datang kepadanya, nantikan jawabannya. Kuasanya tak terbatas, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih
Pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bagaimana ketika orang-orang Israel, mereka datang kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut karena mereka makan mana. Mereka mau minta makanan yang lebih nikmat. Mereka mengingat bagaimana ketika mereka ada di Mesir, sehingga membangkitkan Tuhan murka atas mereka. Ketika Tuhan datang berbicara kepada Musa untuk Musa menolong mereka, justru Musa berkata, "Saya tidak sanggup. Biarlah Tuhan membunuh saya daripada melakukan hal ini." Tuhan, kami tidak lebih baik daripada Musa. Seringkali ketika kami menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, kami bersungut-sungut, bahkan tidak sedikit kami berkata, "Tuhan, saya bunuh diri saja." Hari ini kami belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan setiap masalah. Bila ketika kami menghadapi masalah virus, ada pergumulan di tengah-tengah keluarga, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam apapun, kami ingat satu hal, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang luar biasa. Kami setiap orang yang bersandar, yang menengadah kepadamu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.